Berarti. Ya. Oke. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Bu. Oke, ini dengan Mbak Bila ya. Iya, saya Isyabila, Bu. Oke, Mbak Isya Bila. Sebelumnya karena kita belum pernah bertemu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Baik, Bu. Oke, perkenalkan nama saya Ibu Ifka ya. Ibu Ifka Aziza. Mbak bisa panggil Ibu Ifka atau Ibu Iza, terserah ya. Baik, Bu. Nanti saya panggil Ibu Ifka saja. Oke, baik. Em, Oke, gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik sih, Bu. Alhamdulillah baik ya. Ya, lancar puasanya. Kebetulan hari ini saya tidak puasa. Oh, Gitu, Bu. tidak puasa. Oke. Tapi sebelum-sebelumnya alhamdulillah lancar ya puasanya. Alhamdulillah lancar. Oh iya. Oke, Mbak Bila. Gimana ini kesehariannya nih, Mbak Bila? Kesehariannya saya sebelum kuliah daring ini, Bu. Ini ya, Bu, karena saya kan kuliah. Oh iya. Ya, saya masuk kuliah seperti biasanya. Terus karena sekarang kan kuliahnya daring karena mendekati lebaran Lebaran. kan, jadinya saya di rumah ya mungkin bantu-bantu ibu buat takjil kayak gitu, atau keluar sama ibu beli takjil kayak gitu aja sih, Bu, sama mengerjakan tugas daringnya itu. Oh iya, oke. Oh iya, kuliah ini jurusan apa ya? Saya ambil jurusan bahasa Indonesia, Bu. Bahasa Indonesia. Oke. Di mana? Di UMK atau di mana? Ya, di Universitas Negeri Malang. Oke. Oke nih Mbak Bila. Sebelumnya sudah pernah konseling atau belum? Sebenarnya saya belum pernah konseling sih, Bu. Belum Baru pernah. pertama kali. Oke. Oke, karena baru pertama kali, jadi kita kesepakatan dulu ya. Ya, Mbak Bila, karena kita virtual, saya harap ketika nanti ada hal-hal yang apa ya, pikiran negatif yang muncul atau perilaku negatif yang muncul, saya harap Mbak Bila tidak menyakiti diri sendiri ya. Ya, terus juga Mbak Bila bebas ya nanti bercerita apa saja. Jadi di sini yang tahu hanya kita berdua, seperti itu ya. Untuk selanjutnya Mbak Bila apa ada kegiatan lain? Untuk saat ini saya tidak ada kegiatan lain sih, Bu, hanya mengerjakan tugas saja. Oke, jadi kita kesepakatan waktu kira-kira 30 menit. Apakah itu cukup? Cukup, Bu. Ya, selanjutnya kalau misalkan kita sesi ceritanya ini nanti belum selesai ya, sesi konseling kali ini belum selesai, jadi kita bisa membuat perjanjian untuk pertemuan selanjutnya, begitu ya Mbak? Baik, Bu. Oke Mbak. Oke nih, selanjutnya apa nih yang lagi Mbak akhir-akhir ini dirasakan? Pikiran-pikiran apa yang sering muncul nih? Boleh diceritakan ya? Baik. Saya tuh akhir-akhir ini, sebenarnya nggak akhir-akhir ini sih, Bu. Saya mengalami hal ini tuh sudah cukup lama, tapi setiap hari tuh saya selalu merasa tertekan karena hal ini tuh selalu membuat saya kayak gelisah, takut gitu, Bu. Karena kenapa? Saya tuh mengalami kecemasan ketika saya kuliah, atau dulu ketika saya sekolah juga mengalami kecemasan seperti itu. Mungkin ketika saat ini tuh kayak lebih cemasnya itu lebih apa ya, lebih banyak lagi gitu, Bu, meningkat gitu rasa kecemasan saya. Dan itu apalagi saat presentasi di depan kelas gitu kan, dan dilihat teman-teman semua, jadinya saya merasa kayak lebih merasa panik gitu, nggak bisa kontrol paniknya itu, seperti itu sih, Bu. Berarti ada rasa takut disalahkan seperti itu Iya, ya. iya. Oke. Kalau dulu itu sejak kapan dulunya itu? Kalau dulu itu mungkin dari SMA saya merasakan yang parahnya lagi itu pernikahan. Ini
saya merasa kayak udah cemas terus ketika presentasi, dan akhirnya itu membuat saya kayak minder gitu Bu sama teman-teman. Soalnya teman-teman itu kan kayak kalau mau memberikan pendapat atau memberikan balikan kepada teman yang sedang presentasi selalu bisa menjawab gitu. Nggak bisa mengutarakan apa yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Saya tuh takut pendapat saya tuh kayak salah gitu. Dan saya takut kalau nanti ketika saya berpendapat kepada teman-teman semua itu menjadi teman-teman itu menjadi kayak ih apa sih kok gitu jawabannya. Nah saya tuh takut persepsinya teman-teman tuh salah kepada saya gitu. Oke, berarti pikiran negatif yang sering muncul adalah kayak takut disalahkan seperti itu ya. Mm-mm. Apakah dulu itu pernah ada terbukti kayak gitu? Misalkan waktu dulu kamu presentasi waktu SMA, terus tiba-tiba kamu setelah presentasi itu kamu dimarahi kah atau dijudge mungkin sama mereka gitu? Apakah dulu pernah ada kejadian seperti itu? Ya tidak ada kejadian yang terjadi kepada saya seperti itu Bu. Tapi ketika kuliah itu waktu semester pertama atau kedua gitu, saya lupa. Itu kan saya presentasi, sebenarnya itu kayak apa ya? Bukan presentasi sih. Sebenarnya masih game. Dan dari itu kita tuh mempresentasikan skenario kita gitu loh Bu. Nah, tapi saya tuh ada pernah salah kata. Dan akhirnya teman-teman tuh kayak menertawakan gitu loh. Soalnya kan kata yang saya ucapkan kayak mungkin asing di telinganya mereka semua gitu kan. Jadinya kayak saya tuh merasa ih apa kata-kata yang saya ucapkan salah ya, kayak gitu. Oke, berarti ada kecemasan itu dibuat karena ada sesuatu yang apa ya, yang salah gitu ya di mata mereka gitu kan ya. Oke. Apakah dulu itu Mbak merasa bahwa Mbak itu terbuli kah waktu pada saat Mbak ditertawakan itu? Sebenarnya tidak merasakan apapun sih Bu, nggak merasa terbuli, nggak merasa saya tuh bener-bener yang salah gitu, nggak. Hanya saja saya tuh merasa kalau oh ya udah mungkin teman-teman juga bercanda gitu loh Bu mempresentasikannya. Jadi saya pikir ya udah, tapi setelah saya pulang ke kos saya tuh memikirkan hal tersebut gitu. Oh, jadi kebawa sampai ke cost overthinkingnya gitu ya? Iya, overthinking. Oke. Untuk perilaku misalnya waktu Mbak mau presentasi kan ya bilangnya tadi kayak deg-degan atau takut disalahkan gitu. Biasanya perilaku apa yang muncul? Biasanya perilaku yang muncul itu kayak panik. Terus kayak apa ya? Kalau dari fisik tuh kayak gemeteran gitu, Bu. Gemeteran banget, terus berkeringat yang berlebihan kayak gitu sih, Bu. Oke. Apa pada saat Mbak merasakan perilaku seperti itu, apakah ada teman yang tahu? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu ya? Karena saya kadang tuh kalau misal beneran panik terus deg-degan gitu, saya kayak berusaha untuk mengontrol. Karena takutnya kalau tidak dikontrol ya saya kayak mau menyampaikan sesuatu kan pasti suaranya bergetar kan. Ya sebisa mungkin saya mengontrol hal itu. Berarti tetapi untuk lingkungannya itu menurut Mbak itu mendukung Mbak atau mereka menjauh kah atau Mbak diasingkan? Tidak ada hal seperti itu Bu. Jadi saya tetap menemani teman-teman semua gitu. Hanya saja ketakutan itu muncul ketika ingin presentasi saja gitu ya? Iya. Selain ketika mau presentasi, apakah ada kayak mungkin waktu di kamar lagi apa tiba-tiba ada panik kah gitu? Ada Bu, ketika saya misal besoknya itu mau presentasi. Nah, saya tuh di kos sudah kayak memikirkan materi-materi gitu kan Bu. Ya saya tetap belajar, tetap mencatat gitu. Itu nanti saya presentasinya akan berjalan seperti apa. Nah, tapi
saat saya memikirkan presentasi untuk besok itu membuat diri saya tuh kayak ketakutan gitu. Nanti saya harus jawab apa ya, saya harus gimana, saya bisa nggak yang menjawab pertanyaan dari teman-teman atau pertanyaan dari dosen kayak gitu Bu. Jadi selalu takut gelisah gitu. Oh, berarti udah gelisahnya dari malamnya ya, anggapannya ya. Oke. Kalau misalkan selain presentasi misal atau mau ketemu teman, bersosialisasi, apakah ada ketakutan juga seperti itu? Iya, selain untuk hal yang presentasi, saya juga merasakan kepanikan saya ini muncul di saat saya itu berorganisasi. Jadi ketika saya mungkin mau memulai rapat ya Bu, kan biasanya di organisasi ada rapatnya gitu kan. Ketika udah diinfokan besok akan rapat, saya tuh mikir, saya takut datang sendiri, kayak nggak ada temannya tuh saya takut, kayak udah cemas, gelisah kayak gitu. Terus jadinya itu membuat saya kayak maju mundur mau ikut apa enggak kayak gitu. Gitu. Kalau untuk keorganisasiannya itu kan pasti ada apa ya istilahnya berbaur kan sama orang-orang yang lain gitu. Nah, Mbak Bila ini apakah tipe orang yang mudah berbaur atau sulit berbaur? Saya itu tipe orang yang sulit berbaur karena saya merasa kayak mungkin saya kan pemalu ya Bu. Berkenalan sama orang lain dahulu tuh kayak saya tuh merasa takut gitu untuk memulai duluan. Biasanya takut yang muncul tuh takut yang bagaimana, Mbak? Takutnya ya saya takut dianggap kayak so asik kalau mau berkenalan duluan gitu loh Bu. Takut asik, terus ya pokoknya takut saya tuh dipandang aneh gitu loh sama teman yang lain kayak gitu. Oke. Dari ketakutan Mbak itu, apakah itu pernah terbukti? Misalkan Mbak lagi kenalan sama orang, tiba-tiba kayak orangnya itu kayak apa ya? Kalau bahasa sekarang mukanya itu sinis gitu, terus kayak nyindir. Kadang kan ada yang nyindir kayak ih so asik kayak gitu. Misalkan seperti itu. Apakah itu pernah terbukti terjadi kayak gitu? Tidak sih Bu, sebenarnya kalau misal mau berteman sama orang-orang ya kadang kalau misal udah berteman gitu kan, kan kayak saling menyampaikan pertama kali kita bertemu kayak gitu kan. Iya. Kayak kamu tuh orangnya dulu tuh gini-gini. Nah, kadang tuh saya kayak dibilang ya ramah, tapi kadang tuh ada sombongnya soalnya saya kan kayak pendiam gitu loh Bu. Nggak mau nimbrung sana sini, terus dikira tuh saya kayak ya sombong aja. Oh, kamu berarti ada orang yang bilang kalau kamu itu sombong, padahal itu kamu memang sifat bawaannya pemalu seperti itu ya. Iya. Oh, oke. Jadi itu yang buat kamu takut untuk apa ya, mengenal orang baru lah ya gitu ya. Iya. Oke. Kalau untuk kesehariannya itu waktu Mbak merasa cemas itu apa yang Mbak lakukan? Apa Mbak itu berusaha untuk bagaimana biar Mbak itu bisa fokus kembali seperti itu? Biasanya untuk fokus kembali ke hal yang saya alami mungkin biar tidak cemas itu saya ya memberikan afirmasi positif kepada saya gitu Bu. Kalau misal ketika waktu presentasi gitu kan, saya ya memberikan afirmasi kepada diri saya sendiri kayak aku pasti bisa, besok akan lancar kayak gitu. Terus kalau misal tetap panik, tetap deg-degan, saya biasanya kayak mengatur nafas. Jadi tarik nafas, buang nafas kayak gitu. Biar mengontrol agar saya tuh tidak tidak selalu deg-degan gitu, tidak panik terus. Oke, berarti itu sudah cukup bagus ya Mbak, udah cukup baik ya dalam pengontrolan dirinya gitu ya. Ada tarik nafas, ada juga Mbak itu mengontrol emosi supaya Mbak stabil dan tetap fokus kayak gitu ya. Oke, tapi ketika Mbak ingin presentasi itu tidak ada penghindaran ya, berarti tetap tetap Mbak maju gitu ya. Iya, saya tetap maju, nggak pernah
saya tuh tiba-tiba nggak masuk gitu ketika waktu presentasi. Walaupun saya deg-degan, walaupun saya takut, saya tetap melakukan hal tersebut karena ya menurut saya kan itu sudah tanggung jawab saya sebagai mahasiswa yang berkuliah gitu kan Bu. Jadi ya mau nggak mau saya harus melakukan hal itu. Gitu. Oke, itu udah bagus banget ya Mbak, itu sudah intinya apa istilahnya itu Mbak nggak mau menghindar dari hal tersebut kayak gitu ya, itu udah baik banget gitu ya, bagus. Tapi apakah ada hal-hal yang kayak perilaku untuk menyakiti diri? Gimana Bu? Maaf. Apa ada hal yang kayak misal sampai menyakiti diri kayak gitu cemasnya? Ada di suatu waktu itu saya apa ya, mungkin terlalu banyak memikirkan ketakutan ya. Saya tuh bisa gimana kayak gitu tuh saya takut sekali, dan akhirnya saya tuh kayak mungkin apa ya, pikirannya tuh kacau, kayak burn out gitu Bu. Akhirnya saya tuh kayak ingin menyakiti diri sendiri, kadang tuh sampai mukul-mukul kepala, atau kadang tuh apa ya, gebrak-gebrak apa sih, mungkin ketika di kasur gitu ya, saya kayak mau memukul-mukul gitu. Mukul-mukul kasur gitu ya. Iya, itu sih. Oke. Itu terjadinya itu maksudnya apa sudah dulu atau masih berlanjut sampai sekarang? Sampai sekarang kadang seperti itu, ketika pikiran saya tuh kacau atau ketika diri saya tuh nggak bisa mengontrol semuanya, kadang perilaku tersebut saya lakukan. Oh begitu, oke. Nah itu biasanya kan kalau cuma sekedar presentasi mungkin Mbak bisa menghadapi lah ya istilahnya, ketakutan ketika mau presentasi kayak gitu, mau kenalan sama orang, tapi Mbak masih mau menghadapi. Nah kalau untuk yang sampai terjadi perilaku-perilaku yang menyakiti diri tersebut itu biasanya apa yang ketakutan apa yang hadir gitu? Saya sendiri juga masih bingung kadang tuh kenapa ketakutan ini hadir, karena kayak ketakutan hanya rasa ketakutan aja, nggak tahu ketakutan itu karena apa gitu. Karena ya pemicunya ketika pikiran saya kacau, ya ketakutan itu muncul, hadir gitu. Jadi saya kadang tuh mikir sebenarnya saya tuh takut apa sih. Jadi saya tuh mungkin mikirnya kayak ketakutan yang kedepannya yang belum Pasti. asli terjadi gitu. Iya, kayak belum pasti tuh saya udah takut duluan. Oke, apakah Mbak itu dulu punya kayak trauma dibully kah atau trauma lainnya yang sehingga itu membuat Mbak itu apa ya, merasa takut yang berlebihan sehingga Mbak itu menyakiti diri sendiri kayak gitu? Saya tidak punya trauma sih Bu, karena ya menurut saya hidup saya ya kayak ya udah flat aja gitu, berjalan dengan semestinya aja. Jadi saya nggak pernah memikirkan apapun yang sudah terjadi di dalam hidup saya. Tapi ketika mungkin yang presentasi ini, balik lagi yang ke presentasi itu, saya selalu mikir kenapa saya takut untuk berpendapat ke orang lain. Mungkin karena saya ini dulunya kayak ketika mau menyampaikan pendapat kepada orang tua tuh saya kayak takut dihakimi duluan gitu loh. Karena kan kadang orang tua kayak tidak setuju dengan pendapat kita, jadinya saya tuh kayak nggak mau mengungkapkan pendapat saya lagi kayak gitu. Oke, berarti karena dulunya terdapat apa ya istilahnya trauma lah ya, kita anggapnya itu sebagai trauma karena takut dihakimi oleh orang tua gitu ya, sehingga ada ketakutan yang tetap hadir sampai kamu dewasa sekarang gitu ya. Oke. Berarti untuk yang sampai menyakiti diri sendiri itu cuma karena overthinking aja gitu ya Mbak ya? Iya, overthinking saja. Nah kan itu Mbak bilangnya sampai sekarang masih tetap berlanjut ya perilaku tersebut ya. Oke. Nah Mbak biasanya itu waktu menyakiti diri sendiri itu
itu apakah ada Mbak pernah berceritakah dengan teman terdekat atau dengan siapa kayak gitu? Em, Pernah sih Bu saya bercerita ke teman terdekat saya, cuma kadang tuh responnya kayak menurut saya tuh kurang gitu Bu. Jadi saya akhirnya ya gimana ya, kayak jadi nggak mau cerita lagi ke dia kayak gitu. Jadi ya apapun itu saya keep sendiri, nggak saya ceritakan. Oke, berarti kamu dulu sudah pernah menceritakan tentang dirimu gitu ya, cuman responnya nggak sesuai sama keinginanmu kayak gitu. Itu yang Iya. membuat kamu menarik diri lagi untuk tidak bercerita lagi gitu ya. Oke. Em, Menurut saya kamu sebenarnya dalam pengontrolan dirinya, emosi dirinya itu sudah cukup bagus. Cuman mungkin nanti ke depannya saya harap apa namanya, perilaku-perilaku yang negatif kayak mukul-mukul kepala tadi itu saya harap itu sudah berhenti gitu ya. Sebenarnya kalau cuma mukul kasur kan nggak sakit ya, maksudnya Iya. tidak yang sakit ke tangan atau ke badan gitu ya, tapi saya harap juga nanti ke depannya itu di stop dan Mbak bisa mulai membuka diri kepada teman dekat atau keluarga yang Mbak rasa percaya, Mbak rasa kayaknya aku cocok deh ngobrol sama dia gitu, nyambungkah, atau misalkan dia responnya baik kayak gitu, Mbak boleh cerita ke mereka juga ya, supaya Mbak itu tidak memendam semuanya sendirian kan ya. Iya. Nah, juga untuk pikiran-pikiran yang negatif tadi, yang takut dihakimi ketika memberikan pendapat, nah itu kan belum pasti terjadi. Jadinya saya harap Mbak itu bisa kayak udah buang aja, itu loh nggak bakalan terjadi lagi gitu, orang-orang Iya. juga nggak bakalan ngejudge aku lagi kayak gitu ya. Iya. Ya, saya harap Mbak bisa menghadirkan sisi-sisi positif lebih banyak lagi, karena tadi saya dengar kan Mbak itu juga kayak apa, bilang kalau kan itu nggak akan terjadi, kenapa aku takut kayak gitu ya. Nah Iya. itu jadinya itu sudah cukup bagus, saya apresiasi, itu udah bagus banget. Mbak masih ada sisi positif lah ya, tidak selalu negatif seperti itu. Oke Mbak Bila, apa ada lagi yang ingin Mbak Bila sampaikan? Saya rasa sudah cukup Bu cerita saya, mungkin segitu saja sih Bu, karena ya memang akhir-akhir ini yang mengganggu pikiran saya hal tersebut. Oke. Ya berarti yang mengganggu itu cuma kecemasannya itu saja ya. Oke. Nah saya harap Mbak Bila kan tadi sudah bilang kalau biasanya kalau lagi cemas tarik nafas gitu-gitu ya. Nah itu Iya. sudah bagus banget, saya apresiasi lagi, itu bagus banget. Udah cukup, karena memang nggak semua orang yang punya kecemasan itu bisa kayak apa, mengontrol diri kayak gitu ya, mengontrol emosi, terus apa namanya, menggunakan cara-cara tarik nafas atau apa gitu ya. Kadang kan banyak banget orang yang ketika cemas itu mereka malah kayak gigit jari, yang apa ya, istilahnya melukai diri sendiri lah ya gitu. Iya. Jadi saya apresiasi karena Mbak Bila itu tidak menyakiti diri sendiri dan mampu mengontrol emosi dan diri Mbak Bila gitu ya. Oke Mbak Iya. Bila, oke, saya ucapkan terima kasih sudah mau berbagi ceritanya dan sudah mau percaya untuk bercerita di sesi konseling kali ini. Oke, saya harap untuk kedepannya semoga dari sesi konseling ini ada manfaatnya ya. Nah, oh ya, saya mau tanya nih sekali lagi, setelah kamu bercerita ini apa yang kamu rasakan gitu? Yang saya rasakan ketika saya sudah bercerita di konseling ini, saya merasa lega sih Bu, karena kan saya merasa kayak beberapa belakangan itu saya nggak tahu mau cerita ke siapa gitu kan, dan saya akhirnya kayak
tertekan sendiri gitu, nggak bisa menyalurkan cerita saya kepada teman atau orang tua apa siapapun itu. Jadinya saya cerita di konseling ini ya lumayan lega, dan akhirnya bisa apa ya, bisa sharing juga kan pengalaman kepada ibu, dan ibu juga, saya juga berterima kasih kepada ibu karena ibu sudah mau merespon dengan baik cerita saya. Seperti itu sih Bu. Ya, sama-sama ya Mbak. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi seperti itu ya. Oke, misalkan nanti Mbak ada ingin yang mau diceritakan lagi, Mbak boleh ya. Seperti kemarin ya, ini di WA, kita janjian di WA. Mbak maunya kapan, tanggal berapa, hari apa, dan di mana gitu ya. Iya. Ya, oke. Jadi Mbak jangan sungkan lagi ya kalau ada hal-hal yang sekiranya menumpuk di kepala, jangan dipendam sendiri ya. Saya harap Mbak Baik. ya bisa menemukan tempat curhat yang menurut Mbak pas di hati lah ya, seperti itu. Oke Mbak Bila, karena waktu kita sudah habis, jadi saya terima kasih banyak karena sudah mau sharing dan sudah mau berpikir positif untuk kedepannya. Dan saya harap juga untuk perilaku negatifnya itu semoga berkurang dan tidak terulang kembali seperti itu ya. Bu. Ya, oke. Terima kasih banyak ya Mbak Bila karena sudah meluangkan waktunya. Baik, terima kasih juga Bu. Oke, saya akhiri ya untuk sesi konseling kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.